Halo teman-teman semua, salam kasih. Jadi kali ini kita akan membahas tentang bone histologi atau histologi dari tulang. Nah, kita mulai saja. Jadi ini adalah tulang. Tulang memiliki 5 fungsi utama. Saya sudah berikan hafalan seperti ini, FL PSH. Ini bukan jembatan keledai karena dihafalnya juga satu-satu. FL PSH, cuma ini sudah ada dalam otak saya. Kalau menghafal fungsi tulang langsung FL PSH. Jadi dia memberikan yang pertama F frame, yang memberikan bentuk terhadap tubuh. Bayangkan kalau tubuh hanya tersusun atas organ dan daging, bagaimana jadinya. Kemudian ada fungsi L, locomotion. Dia berperan sebagai sistem alat gerak yang pasif terutama, karena yang aktifnya itu adalah otot. Tapi tulang tidak hanya dapat bergerak jika hanya tulang tok, tapi dia akan bergerak jika ada sendi yang akan digerakkan oleh otot. Kemudian dia memiliki peran sebagai protection, dia melindungi. Kenapa saya bilang melindungi? Otak ini dilindungi oleh basis krani, tulang tengkorak, dan kalvaria. Kemudian jantung dan paru-paru yang merupakan organ vital dilindungi oleh ribs atau costae. Kemudian tulang juga berperan sebagai storage atau tempat penyimpanan. Jadi ada ion-ion seperti kalsium dan fosfat itu dia disimpan di dalam tulang, nanti diatur pengeluarannya oleh hormon. Apakah dia harus ke darah atau balik kembali ke penyimpanannya di tulang. Kemudian tulang juga berperan dalam sistem hemopoiesis, jadi pembentukan sel-sel darah. Nah, ini tulang. Ketika tulang saya potong secara transversal akan lihat seperti ini. Jadi tulang itu akan tersusun atas, yang ini namanya bagian luar ada periosteum. Kemudian ini bagian compact bone atau tulang yang padat. Kemudian di dalamnya itu ada yang ini, tulang trabecula atau spongious bone, atau kadang orang bilang di medula tulang. Nah ini. Nah, yang pertama dari bagian periosteum, dia tersusun atas 2 lapisan. Ada lapisan fibrosa dan lapisan yang seluler. Nah, lapisan fibrosa ini dia lapisan yang kuat, dia mengandung kolagen tipe 1. Kemudian yang seluler ini berisikan sel-sel osteoprogenitor yang akan nanti ketika ada cedera tulang atau usia sel-sel tulang ini sudah habis, maka ada sel osteoprogenitor yang berada pada cellular layer dari periosteum ini yang akan bertransformasi menjadi osteoblast. Nanti kita akan bahas sel-sel apa saja yang ada dalam tulang. Kemudian masuk ke dalam antara periosteum dengan compact bone, dia akan dihubungkan oleh serat ini. Namanya serat perforating atau Sharpe. Biasa kita bilang dengan Sharpe fiber. Nah, kemudian dia akan terhubung ke dalam. Nah, di dalam akan ada lamela yang di luar yang melingkar. Tersebut dengan lamela circumferential externa. Ini. Lamela circumferential externa. Kemudian di bagian dalam baru kita akan dapat melihat ini. Ini namanya sistem Versian atau osteon. Nah, di antara Versian ada juga lamela-lamela ini. Ini namanya lamela interstitial. Ini. Kemudian kalau saya ngambil satu osteon, saya perbesar seperti ini. Jadi serat-seratnya biasanya dia tersusun atas 3-4 lapis. Ini lamela 1, 2, 3. Ini 1, 2, 3. Dan kita lihat serat-seratnya itu tersusun berlawanan arah untuk memberikan kekuatan yang begitu baik terhadap tulang. Nah, kemudian di bagian tengahnya osteon ada canalis osteoni atau canalis Haversian. Ini berisikan dengan vena, nervus, dan arteri atau neurovascularisasi. Kemudian di setiap antara lamela di situ akan terdapat ini. Ini namanya lacuna osteoni yang berisikan nanti ada osteosit. Kemudian di bagian dalam tulang sebelum masuk ke trabekular, sebenarnya kita akan dapat melihat nanti di situ ada lamela circumferentia interna akan melingkar, dan di bagian dalamnya akan dilapisi oleh namanya endosteum. Begitupun juga dengan trabekula ini akan dilapisi oleh endosteum di bagian luarnya ini. Endosteum.
Nah, di endosteum ini atau di trabecula akan terdapat juga ada osteosit dan ada osteoklas. Jadi dari kesimpulan yang saya katakan tadi ini, kita sudah mendapatkan ada 3 jenis sel. Yang pertama ada osteoblas, yang kedua ada osteosit, dan yang ketiga ada osteoklas. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada tampakan yang seperti saya katakan seperti tadi. Di sini ini adalah otot yang terpotong, ikut terpotong di potongan tulang ini. Nah, kemudian ini ada periosteum. Kemudian yang ini lamella circumferentia externa. Kemudian ini lamella circumferentia interna. Nah, ini adalah endosteum. Nah, ini trabecula tulang yang juga di pinggir-pinggirnya itu tersusun atas endosteum. Nah, ini yang bagian tengah dari compact bone adalah sistem Haversian. Jadi di situ ada osteon, ada kanal-kanalnya osteon ini. Nah, kalau kita perbesar, ini saya ambil dari buku Junqueira. Jadi sel yang akan pertama kita pelajari adalah osteoblast. Ini adalah osteoblast. Ini. Jadi kalau kita lihat, osteoblast ini dia berfungsi untuk menyintesis unsur organik dari matriks. Jadi bagaimana? Jadi osteoblast ini dia akan menghasilkan matriks tulang. Matriks tulang yang tersusun atas ini. Ini matriks tulang. Itu terdiri atas kolagen tipe 1, ada proteoglikannya, ada glikoprotein, osteonektin, osteokalsin. Nah, ini matriks tulang atau bone matrix yang sudah matang. Ketika dia masih imatur, dia masih di pinggir-pinggir sini, itu kita sebut dengan osteoid. Nah, osteoid itu adalah produk matriks baru dari osteoblast yang dia menempel pada matriks yang sudah lebih tua. Nanti akan kita lihat gambaran skematik yang lebih baik. Nah, ini osteoblast. Osteoblast ini dia tersusun pada permukaan matriks. Dia tersusun ke samping begini atau saling bersebelahan, sama seperti epitel selapis. Nah, dia punya dua bentuk. Kalau dia bentuknya gepeng seperti ini, artinya dia masih non-aktif atau dia lagi tidak berfungsi menghasilkan matriks atau menghasilkan osteoid. Jadi kalau dia gepeng seperti ini, artinya dia non-aktif dan sifat basofiliknya itu berkurang. Kalau dia berbentuk aktif, dia akan berbentuk seperti ini, seperti kayak kuboid atau silindris dan sangat basofilik. Nah, produk dari osteoblast salah satunya adalah osteokalsin. Nah, osteokalsin ini dia merupakan produk non kolagen dari osteoblast yang berfungsi untuk mengikat ion kalsium 2+. Jadi kalau dia menghasilkan osteokalsin itu yang akan mengikat kalsium 2+. Nah, kalsium 2+ itu nanti akan berikatan dengan fosfat PO4, dia akan membentuk namanya kalsium hidroksiapatit. Nah, ini gambaran skematiknya. Jadi ini ada yang pertama, kita dari luar dulu. Ini ada sel mesenkimal. Kemudian ini ada osteoblast. Ini osteoklas. Osteoklas itu adalah sel multinukleus yang berasal dari monosit di darah. Ini. Kemudian ini juga osteoblast, tapi yang gepengnya yang non aktif, ini yang aktif. Kemudian ini adalah osteoid atau produk baru, matriks baru dari osteoblast. Kemudian ini matriksnya, matriks tulang, ini osteosit. Nah, ini memberikan gambaran bagaimana osteoblast dia akan menghasilkan matriks tulang. Jadi osteoblast ini dia akan melepaskan vesicle matrix dan serat kolagen, kemudian mengalami mineralisasi awal dan akan menjadi matriks tulang yang matur. Nah, ketika osteoblast menghasilkan osteoid, kemudian dia terperangkap oleh produk matriksnya sendiri, dia akan menjadi osteosit. Jadi osteosit adalah osteoblast yang terjebak atau terperangkap dalam osteoid atau matriksnya sendiri. Jadi awalnya osteosit ini merupakan osteoblast, dan osteoblast ini awalnya dia merupakan ini dari sel dari mesenkimal. Mesenkimal ini adalah sel-sel yang terdapat pada periosteum yang merupakan sel-sel osteoprogenitor. Kemudian kita lihat ini osteosit dengan tampakan mikroskop yang kita sangat perbesar. Nah, osteosit ini dia terselubung di dalam lakuna. Jadi ini adalah lakuna osteoni. Ini kita lihat, ini adalah lakuna osteoni. Dia mengandung yang namanya osteosit. Ini osteosit. Nah, kemudian dari osteosit ini ada kanal-kanal yang ke samping ini.
Ini ada kanal-kanal yang ke samping bersambung dengan lakuna dan osteosit dari tempat lain. Jadi seperti ini. Di dalam lakuna, ini namanya lakuna osteoni, dia berisikan osteosit. Nah, lakuna osteoni punya perpanjangan ke samping, kita sebut dengan canaliculi osteoni, untuk saling berhubungan. Nah, kemudian di dalam canaliculi ada juga prosesus sitoplasmik dari osteosit untuk berhubungan dengan osteosit yang lainnya. Kenapa? Jadi misalnya seperti ini, darah hanya berada pada kanalis sentral atau kanalis haversian dan kanalis ini. Ini selain ada kanalis haversian, ada kanalis yang ke samping untuk menghubungkan antara osteon satu dan osteon lainnya. Itu yang kita bilang dengan perforating canals atau kanalis Volkmann. Di sini akan terdapat pembuluh darah saraf yang akan memberikan nutrisi terhadap sel-sel di sekitarnya. Namun kalau kita lihat ini karena dia merupakan matriks tulang yang tidak mampu menghantarkan nutrisi ke matriks bagian luarnya, maka dia butuh kanal-kanal ini. Untuk menyambungkan nutrisi dari dalam ke luar. Jadi nyambung ke kanal ini, ke sini, ke sini. Nah, dia berkomunikasi melalui itu. Ada canaliculi osteoni yang masuk ke lakuna osteoni yang berisi osteosit. Nah, di antara canaliculi itu, di dalam canaliculi osteoni dia berisikan dengan prosesus sitoplasmik. Jadi di dalam canaliculi ini ada prosesus sitoplasmik dari osteosit. Nah, jika teman-teman melihat baju saya ini merupakan gambaran dari satu osteon. Nah, kita lihat misalnya seperti ini. Di sini ada kanalis osteoni atau kanalis sentral. Kemudian ini ada lamela konsentriknya 1, 2, 3. Biasanya dia tersusun atas 3 lapis sampai 4 lapis. Nah, dari sini ini ada pembuluh darah. Pembuluh darah ini dia tidak mampu mencapai matriks yang bagian luar sana atau lamela yang paling luar sana jika tidak ada ini penghubungnya. Ini penghubungnya kita sebut dengan canaliculi osteoni yang akan menghubungkan antara osteosit yang satu dengan osteosit yang lainnya. Ini. Dan kemudian di bagian luar dari osteon ini dia ada namanya semen line. Semen line itu adalah pembatas paling luar dari suatu osteon. Jadi di bagian paling luar dari lamela ada yang namanya semen line. Kalau kita lihat di gambar ini bagian luarnya kita sebut dengan semen line yang berbatasan dengan lamela interstisial. Begitupun juga dengan trabecula. Di trabecula dia tidak punya kanalis sentral, tapi di bagian endosteum itu akan terdapat biasanya osteoklas. Kemudian ada osteosit juga yang punya canaliculi. Mungkin itu sekedar untuk sampai ke osteosit. Sekarang kita lanjut ke osteoklas. Nah, osteoklastus dia merupakan dia merupakan sel multinukleus. Misalnya ini satu osteoklas, dia merupakan sel multinukleus ini. Kalau tadi osteoblast berfungsi untuk deposisi tulang atau membuat tulang menjadi lebih padat, sedangkan di sini kita dapat melihat osteoklas dia berfungsi untuk resorpsi tulang. Jadi matriks tulang dia akan hancurkan untuk memberikan tulang suatu bentuk yang ideal, atau dia berperan dalam proses remodeling tulang. Osteoklas ini dia berasal dari monosit, jadi dia merupakan gabungan sel dari sumsum tulang. Dia berfungsi untuk yang tadi saya bilang dia remodeling tulang. Nah, dia letaknya berada di sini. Dia berada sebenarnya dalam suatu lakuna, namanya lakuna Howship. HOWSHIP. Dia berada dalam lakuna Howship. Nah, pada keadaan aktif, kita lihat pada keadaan aktif dia akan memiliki ini. Ada namanya ini. Tepinya itu menjadi seperti berduri-duri, atau kita bilang dengan ruffled border. Nah, ruffled bordernya ini dia akan mengarah ke dalam matriks untuk menyekresi enzim, yaitu enzim kolagenase yang akan menghancurkan dari matriks-matriks tulang. Nah, kemudian kalau kita belajar tadi yang osteoblast itu akan diaktifkan oleh hormon paratiroid. Nah, ketika hormon paratiroid mengaktifasi osteoblast, maka osteoblast akan menghasilkan suatu sitokin yang kita sebut dengan ligan RANK yang akan menginduksi osteoklas untuk bekerja. Jadi, ketika terjadi peningkatan hormon paratiroid, maka akan terjadi peningkatan kalsium dalam darah karena paratiroid hormon berfungsi mengaktifkan osteoklas
sehingga melisiskan bone matrix, sehingga kalsium dari dalam matriks tulang akan pergi menuju ke pembuluh darah. Nah, kalau kita sudah belajar tadi bahwa osteoklas berfungsi untuk resorpsi tulang, sedangkan osteoblast berfungsi untuk deposisi tulang. Nah, misalnya ada suatu kondisi, teman-teman pernah dengar osteoporosis. Nah, osteoporosis itu terjadi ketika terjadi peningkatan reabsorpsi dan penurunan deposisi. Artinya peningkatan proses osteoklas dan penurunan proses osteoblast sehingga tulang menjadi rapuh. Nah, ada suatu kondisi yang kita sebut dengan marble bone atau osteopetrosis. Di situ terjadi tulang yang sangat padat dan berat. Kenapa? Karena osteoklas fungsinya menurun, jadi reabsorpsinya berkurang, sedangkan osteoblast itu meningkat fungsinya. Jadi deposisi tulang itu sangat tinggi. Itu yang kita sebut dengan osteopetrosis atau marble bone. Nah, ini matriks tulang yang tadi. Matriks tulang ini sebenarnya sekitar 50-60% dia tersusun atas bagian yang anorganik seperti kalsium hidroksiapatit, ada kalsium PO4, yang non kristalin ada ion-ion juga seperti magnesium, kalium, natrium, ada sitrat, ada bikarbonat. Sedangkan sekitar 40-50% lainnya dia tersusun atas matriks yang organik. Nah, contoh-contoh matriks yang organik itu adalah osteoid, ada kolagen tipe 1, osteonektin, proteoglikan, dan glikoprotein. Selanjutnya kita masuk ke dalam yang tadi kita sebut dengan periosteum dan endosteum. Nah, apa fungsi dari periosteum dan endosteum ini? Jadi periosteum dan endosteum ini dia berfungsi untuk memberikan nutrisi dan menyediakan osteoblast baru dalam proses perbaikan tulang. Kenapa saya katakan seperti itu? Jadi yang seperti tadi, bahwa periosteum dia memiliki lapisan yang namanya lapisan selular yang mengandung sel osteoprogenitor yang nanti akan berubah atau bertransformasi menjadi sebuah osteoblast yang baru untuk deposisi tulang. Nah, perbedaan dari periosteum dan endosteum adalah kalau periosteum dia hanya mengandung sel osteoprogenitor, tetapi kalau endosteum dia mengandung osteoblast dan juga dia mengandung osteoprogenitor sel. Periosteum ini punya dua lapisan, ada lapisan fibrosa di luar dan lapisan selular dalam seperti yang saya jelaskan tadi. Lapisan fibrosanya itu tersusun atas serat kolagen, kemudian atau serat perforata atau serat Serpei. Kemudian yang lamina selularnya ini dia mengandung sel punca tadi itu, sel punca mesenkimal atau sel osteoprogenitor. Nah, sama persis dengan endosteum. Endosteum juga punya dua lapisan tersebut, ada lamina fibrosa dan lamina selular, hanya saja lebih tipis dan lebih gepeng. Nah, ini gambaran. Ini ada periosteum bagian luar, kemudian ada compact bone. Kemudian ini trabekula tulang yang dilapisi oleh endosteum. Nah, kemudian ini juga ada gambaran bahwa tulang itu kita bagi dua, ada dua jenis tulang, ada tulang primer ini yang bagian A dan tulang sekunder yang ini. Apa bedanya? Ini tulang primer atau tulang yang imatur. Dia ini akan tampak pada proses embryogenesis. Dia punya serat-serat kolagennya ini masih acak, atau kita bilang dengan woven bone. Kemudian yang bagian B ini adalah tulang matur yang sudah matang. Dia tampak pada orang dewasa. Dia punya matriks itu lebih tebal, sehingga kita bilang dengan tulang lamelar. Jadi bedanya adalah kalau tulang primer itu imatur, tulang sekunder itu matur. Tulang primer dia kita sebut woven bone, kalau tulang sekunder kita sebut dengan lamellar bone. Ini sangat jelas bedanya ya, matriksnya sudah jauh lebih tebal pada yang tulang sekunder atau tulang yang matur. Ini tadi gambaran, ada Haversians canal, kemudian ini ada osteosit, ini ada lamela-lamela yang tersusun biasanya 2 lapis, biasanya 3-4 lapis. Kemudian di bagian luar ada nanti semen line. Kalau ini C ini canaliculi. Nah, ini potongan satu osteon, di tengahnya ini kanalis Haversian. Nah, ada
ini dia kebetulan terpotong di bagian perjalanannya. Ini namanya kanalis Volkmann atau perforating canals yang menghubungkan satu osteon dengan osteon yang lain, yang kita bisa lihat di gambar yang awal tadi. Ini. Jadi dia tadi motongnya setinggi ini. Ini. Kemudian di antara lamella osteoni ada ini interstitial lamellar. Oke, mungkin itu saja penjelasan kita mengenai histologi tulang di tahap yang pertama. Kita akan lanjut lagi untuk membahas histologi tulang, yaitu kita akan belajar tentang osteogenesis, yaitu osifikasi intramembranosa, osifikasi endokondral. Kemudian kita akan belajar tentang pertumbuhan tulang, bagaimana remodelingnya dan perbaikannya ketika dia mengalami cedera. Itu akan kita lanjutkan pada part yang kedua. Oke, mungkin itu saja dari saya. Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silakan ketik pada kolom komentar. Terima kasih telah menonton.